Nah, sekarang kita masuk pada halaman 58, task ketiga. Mari bekerja dalam secara berpasangan. Yang mengacu kembali kepada pertanyaan pemahaman di bawah surat aplikasi ya, surat lamaran yang ditulis oleh Lilis Handayani. Jadi kalian perhatikan surat lamaran yang ada pertanyaan pemahaman yang berada di bawah surat lamaran dari si Lilis Handayani. Nah, kita lihat di sini, ini Lilis Handayani ya, ini dia. Nah, kita lihat halaman 50, artinya kalian harus memperhatikan halaman 51. Nah, ini dia pertanyaan pemahamannya ya, kalian lihat di sana. Observasi atau perhatikan dan pelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara seksama. Secara berpasangan, buatlah pertanyaan pemahaman berdasarkan dari surat lamaran yang ditulis oleh John Donaldson. Jadi pertanyaannya sama, tapi ditujukan untuk surat John Donaldson ini, ya. Nah, kita lihat dulu petunjuknya. Kemudian bandingkan pertanyaan-pertanyaan kamu yang kamu buat dengan pasangan yang lainnya. Jadi kalau di kelas itu ada 10 orang, artinya ada 5 pasang, ya. Jadi sekarang kita coba dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah, ini dia, nah itu dia. Kita coba jawab. Nah, ini dia. Sebentar, kita perkecil dulu, kita sesuaikan. Nah, ini dia. Nah, kepada siapa surat itu dikirim? Nah, surat itu dikirim kepada George Sebastian ya. Ini jawabannya adalah George Sebastian. Mungkin di sini aja lah ya. Di bagian ini tidak bisa diedit ya. Nah, ini dia George Sebastian yang di sini sebelah kiri ini, kita ambil yang halaman 51 ini. Nah, ini dia. Kepada siapa surat itu dikirim? Kepada George Sebastian. Nah, ini kita tulis the letter sent to George Sebastian. Siapa yang menulis surat lamaran tersebut? Nah, yang menulis tentunya adalah si John Donaldson. Nah, the application letter wrote by John Donaldson. Nah, apa tujuan menulis surat tersebut? Nah, ini dia melamar pekerjaan. Ya, he apply for the programmer position at first. Nah, position. Nah, itu dia. Posisi sebagai programmer ya. Apa yang dia melamar pekerjaan ya, bukan ini, maaf, ini he apply for a job at Prosperous Company ya. Apa yang posisi yang diiklankan? Nah, baru the position is being advertised. The position is the programmer ya. Bagaimana Lilis Handayani tahu lowongan pekerjaan tersebut? Nomor 5 ini ya. Jadi kalau di sini Lilis Handayani, artinya di sini adalah John Donaldson. Bagaimana John Donaldson tahu lowongan pekerjaan tersebut? Dia tahu iklan dari Times Union. He knows from the advertisement. He knows from the advertisement of Times Union. Nah, apa Lilis posisi sekarang? Karena di sini tidak disebutkan ya apa posisi dari John Donaldson.
jadi tidak bisa kita jawab. Yang ketujuh, apakah ini juga tidak bisa kita jawab, nomor 7 ya. Apa posisi yang sekarang yang disediakan di posisi sekarang ini, nomor 7. Jadi di sini juga tidak disebutkan apa yang disediakan oleh posisi yang dipegang oleh John Donaldson ini, karena sepertinya John Donaldson ini belum memiliki pengalaman kerja. Nah, nomor 8, apa tugas yang dia miliki saat ini? Nah, dia tidak menyebutkan karena dia tidak memiliki pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan, tidak kelihatan di sini. Nah, apakah menurut kamu John Donaldson ya, ini dililis, percaya diri terhadap kompetensinya? Bagaimana kamu mengetahuinya? Ya, dia sangat percaya diri karena dia memiliki, yang pertama, ini ada sertifikasinya atau degree-nya, resumenya, dan 3 referensi, itu satu. Yang kedua, dia memiliki sarjana pada program komputer programming, ya, dan dia juga punya pemahaman yang penuh terhadap daur hidup dari proyek pengembangan sebuah software. Dan juga dia bisa berpengalaman dalam belajar dan unggul dalam teknologi terbaru yang dibutuhkan. Nah, dia sangat percaya diri sekali. Nah, apakah John Donaldson ya, ini nomor 10, apakah John Donaldson terindikasi atau sepertinya ingin interview, temukan buktinya dari teks tersebut. Ya, John Donaldson sangat ingin sekali untuk bisa berwawancara. Dia nampak dari ini dia menyebutkan alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga email yang bisa dihubungi. Dan juga dia menegaskan kembali dia sangat menunggu untuk berbicara atau wawancara dengan si Mr. Sebastian ini ya, di sini dia tentang kemungkinan penempatannya. Nah, itu dia. Jadi untuk tugas ini sebenarnya bisa kalian bisa ambil dari apa yang lain ya, dari contoh-contoh surat lamaran yang lain, atau misalnya kalau misalnya guru kalian itu menugaskan untuk mencari surat lamaran di internet atau di mana dalam berbahasa Inggris, bisa juga seperti itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian modifikasi ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Caranya langkahnya bisa juga dengan menggunakan bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas tersebut sementara kita tidak tahu arti dalam surat itu. Pergunakan Google terjemahan atau Google Translate. Kalian terjemahkan dulu ya, kalian terjemahkan surat-surat yang kalian bawa dari rumah atau dari mana itu ya. Kalian terjemahkan dulu, kalian pahami dulu apa isi suratnya, baru kalian buat pertanyaan-pertanyaan atau jawab pertanyaan dari pertanyaan pemahaman yang di task 2 ini dari Lilis Handayani ini ya. Jadi itu dulu untuk kali ini. Kalian jangan lupa untuk selalu belajar. Kalau bahasa Inggris, kalian harus rajin untuk bisa menerjemahkan tiap kata yang ada dalam teks tersebut. Kalian tidak akan bisa jangan menghafal teks ya, jangan menghafal artinya, tapi latih untuk selalu menerjemahkan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.